Gak semua orang tuh pengen mechanical keyboard yang gaming banget atau yang custom banget gitu. Dan gak semua orang juga pengen mouse dengan sensor yang paling mutakhir dan yang paling enteng gitu, dan yang paling gaming banget juga lah. Pasti ada, dan gue yakin banyak kok orang-orang yang pengen peripheral sehari-harinya tuh ya yang minimalis aja gitu. Pokoknya tuh yang low profile, gak mencolok, dan secara overall tuh enak dipandang. Tapi faktanya ya kadang peripheral di kategori itu yang notabene-nya bisa awet dan enak itu biasanya mahal cuy. Nah gimana kalau misalnya gue bilang di sini tuh ada produk lokal yang bisa achieve hal itu, tapi harganya cukup merakyat. Kenalin, ini adalah Neo Melo Mouse dan Neo Melo Keyboard. Cakep banget ya. Penasaran gak sih sama kedua barang ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi kedatangan dua barang ya dari brand yang namanya Neo, yaitu Neo Melo Bundle. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama brand Neo, dia itu sub-brand dari brand gaming lokal Noir Gear yang spesialisasinya tuh di bidang general productivity gear, dan stylenya tuh lebih ke minimalis dan lifestyle sided gitu. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal barangnya, gue bakal bahas soal paket pembeliannya dulu. Sebelumnya gue mau apresiasi dulu untuk packagingan Neo Melo, terutama keyboardnya tuh bener-bener kerasa mewah banget cuy. Gak ada barang atau komponen yang asal ditaruh aja gitu di dalam. Bener-bener kerasa premium banget dan kasih unboxing experience produk yang nilainya tuh jutaan. Untuk keyboardnya di sini kalian pastinya bakal dapat si unit keyboardnya yang mana dongle wirelessnya udah ada bareng di bagian bawah keyboardnya, beserta beberapa aksesoris kayak kabel Type-C, switch dan keycap puller, sama ekstra switch bawaan. Oh iya, bakal dapat user manual dan juga ekstra keycaps juga di pembeliannya buat ngasih warna aksen ke keyboardnya gitu. Nah kalau mouse-nya, pastinya bakal dapat si mouse-nya yang juga udah langsung bareng sama dongle wireless-nya, beserta kabel Type-C dan user manual. Oke, jadi karena di sini ada keyboard sama mouse, gue mau bahas soal mouse-nya dulu karena dia itu lebih simple untuk dibahasnya. Ya basically si mouse ini itu tuh premisnya tuh ya kayak si Logitech Pop kalau kalian tahu ya. Jadi mouse-nya tuh mirip banget dan ngasih premis yang cukup sama gitu. Opsi warnanya juga warna-warni buat nyocokin sama preferensi masing-masing pemakainya. Dan secara form factor tuh bener-bener mouse yang pada dasarnya tuh pasti convenient banget buat dibawa kemana-mana. Sekecil dan seenteng ini cuy. Kayak literally tuh gak usah ditaruh di tas gitu ya, ditaruh di kantong aja tuh gak bakal kerasa sih ini. Untuk koneksinya dia itu wireless dual mode, yang artinya dia itu bisa pakai dongle 2,4 GHz yang udah ada di bagian bawah mouse-nya, dan juga bisa pakai Bluetooth. Dan untuk onboard memory Bluetooth-nya itu bisa up to 2 device sekaligus cuy. Jadi misalnya mau di-connect ke PC, terus pindah ke device lain kayak laptop atau iPad atau tablet gitu ya, itu bisa segampang itu untuk ganti device-nya. Dia juga ada tombol cycle DPI buat ngatur sensitivity mouse-nya, dan switch-nya itu yang silent gitu ya, jadi bener-bener stealthy banget dan gak ada berisik-berisiknya sama sekali. Untuk baterainya ada di 500 mAh dan baterainya tuh pakai baterai tanam gitu. Jadi kalau misalnya pun baterainya habis, ya nggak perlu capek-capek beli baterai. Tinggal dicas aja. Sedikit note, di sini kabel Type-C-nya nggak bisa buat koneksi ya, jadi pure buat ngecas aja. Overall simple, tapi fiturnya cukup lengkap untuk mouse yang sekompak ini. Bener-bener asik banget sih kalau misalnya kalian jadiin si mouse ini tuh gear produktivitas kalian sehari-hari gitu kan. Misalnya mau dibawa ke cafe, dibawa ke kantor gitu kan, nggak ribet gitu. Nah, sekarang kita bahas soal keyboardnya. Dia itu mechanical keyboard yang low profile ya, jadi ngasih kesan typing yang kayak di laptop dengan keycaps-nya yang rendah, tapi tetap dengan sistem mechanical yang kasih feel typing yang snappy ya, kayak di mechanical keyboard pada umumnya. Secara desain dan premis ini jelas banget kalau si Neo Melo Keyboard ini pengen jadi kompetitornya si keyboard-keyboard lain kayak Logitech Mecha MX Mini, terus kayak Nuvi Air, atau bahkan mungkin Apple Magic Keyboard cuy. Karena ya secara desain dia ngambil desain yang super minimalis gitu, dan low profile-nya tuh ultra low profile gitu ya. Dalam artian desainnya tuh bener-bener low profile banget dan gak ada mencolok-mencoloknya sama sekali. Tapi walaupun gitu, gue bisa bilang kalau si keyboard yang satu ini tuh cocok banget buat jadi pesaing atau mungkin bahkan pesaing kuat untuk brand-brand lain yang dari luar negeri gitu ya, terutama di market lokal. Karena emang sebagus itu men, dan harganya tuh affordable banget. Untuk layoutnya dia 75%, which is layout yang perfect banget buat sebuah keyboard yang nge-mimic typing experience-nya sebuah laptop. Karena mayoritas laptop tuh pasti pakai keyboard yang ya layoutnya 75%. Untuk warnanya dia ada dua opsi, ada yang putih dan ada yang dolce abu-abu gitu. Dan karena dia di paket pembeliannya dapat aksen keycaps gitu, jadi bisa ngasih aksen warna tambahan buat nyocokin estetika keyboard sama si mouse-nya. Keyboardnya juga ada backlight warna
putih juga yang bisa diatur-atur via softwarenya, yang menurut gue masuk banget sih sama vibes dari keyboard kayak gini. Nggak perlu RGB-RGB-an, cukup LED putih aja biar elegan. Untuk compatibility keyboardnya, dia bisa ke multi-device ya. Jadi bisa buat Windows, Mac OS, ataupun iOS Android. Jadi keyboardnya tuh bener-bener fleksibel banget buat di berbagai macam device yang kalian punya. Khusus buat switch dari Windows ke Mac OS, juga tinggal pakai switch yang ada di belakang keyboardnya. Keycapsnya pun udah ada indikator-indikator bawaan untuk Mac OS, jadi udah nggak perlu ganti-ganti keycaps lagi kalau mau ganti device. Untuk konektivitasnya dia juga udah 3 mode wireless, jadi artinya dia bisa pakai kabel Type-C seperti biasa, terus bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz yang dongle-nya itu ada di bagian belakang keyboardnya, dan bisa juga pakai Bluetooth. Untuk ganti mode koneksi juga lewat switch yang ada di belakang keyboardnya, dan untuk Bluetooth-nya itu bisa simpen up to 3 device sekaligus. Jadi untuk ganti-ganti device secara langsung bisa lewat hotkey yang udah disiapin di keyboardnya. Untuk form factor keyboardnya tuh dia full rata gitu ya, jadi nge-mimic banget keyboard laptop, tapi di bagian bawahnya tuh ada flip up feet buat kalian yang mau ngetik dengan typing angle yang lebih tinggi dikit. Ada rubber feet juga, jadi kalau di meja tuh nggak gampang ngegeser-geser. Untuk switch-nya dia itu pakai Automo GTMX Brown yang tactile, jadi untuk typing feel-nya tuh similar banget sama switch slide tactile lain yang ada di mechanical keyboard biasa, dan dia itu switch-nya bisa digonta-ganti ya, karena keyboardnya ini hot swap. Tapi catatan aja nih, untuk switch-nya cuma bisa diganti sesama low profile switch aja. Tapi di sini yang unik tuh keycaps-nya ya. Walaupun dia itu keycaps bawaannya low profile juga, tapi for some reason switch-nya tuh compatible juga sama keycaps yang biasa. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau iseng pakai keycaps biasa gitu ya di keyboard low profile gini, ya bisa-bisa aja. Sisanya untuk feel typingnya udah cukup enak sih ya untuk sebuah keyboard low profile. Mounting style keyboardnya itu tray mount, stabilizer saya juga cukup kalem dan gak gitu berisik. Dan menurut gue bisa dibilang sebuah feel typing yang unik sih untuk nge-daily drive keyboard low profile kayak gini. Karena untuk script video ini pun gue ngetiknya pakai keyboard ini. Rasanya tuh dia bisa ngasih feel ngetik yang lebih unik dan lebih seru dibanding kalau misalnya ngetik di laptop biasa. Tapi nggak securam dan se-ekstrim kalau misalnya kalian ngetik di mechanical keyboard yang biasa gitu ya. Ya semacam sweet spot di tengah-tengah gitu lah. Untuk softwarenya cukup simple juga, bisa buat remap keys, remap event layer, ngatur lighting keyboardnya, ngatur makro. Paling agak disayangkan aja karena untuk softwarenya masih cuma ada di Windows aja dan belum ada di Mac OS. Overall secara desain dan secara bentuk itu udah bagus banget lah ya. Desainnya juga minimalis dan elegan banget dan gue yakin bisa dengan gampang masuk ke setup-setup minimalis kalian. Dan keyboard yang satu ini itu pasti convenient banget buat kalian bawa kemana-mana karena dia itu secara space pastinya nggak bakal makan tempat yang terlalu banyak dan secara bobot itu juga enteng banget. Nah, untuk harganya, untuk yang mouse-nya itu ada di 129.000 dan untuk keyboardnya itu ada di 849.000. Yang artinya kalau misalnya kalian beli sepaket ini, itu nggak sampai 1 juta cuy. Harga yang bisa dibilang cukup mind blowing ya. Karena kalau misalnya dibandingin sama kompetitornya yang brand luar negeri, itu kalau misalnya dengan duit 1 juta, itu kayaknya masih belum cukup buat beli keyboardnya doang. Hal kayak gini nih yang bikin gue seneng banget untuk selalu appreciate produk lokal. Apalagi kalau misalnya mereka itu bisa provide barang-barang atau produk-produk dengan kualitas yang gak kalah bagus, tapi harganya tuh lebih affordable atau ya bisa dibilang lebih merakyat. Dan si Neo Melo ini bisa dibilang cukup bikin gue kagum sih. Untuk link pembelian udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli si Neo Melo keyboard dan mouse ini, itu bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah. Kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap keyboard dan mouse dari Neo Melo ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga video ini bisa ya minimal bisa ngeracunin satu dari kalian lah ya terhadap keyboard sama mouse ini. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.